Apakah Anda pernah mendengar kisah banjir besar yang menimpa umat manusia di zaman Nabi Nuh? Apakah Anda percaya bahwa kisah ini benar-benar terjadi di masa lalu? Apakah Anda tahu di mana letak bahtera Nabi Nuh yang menjadi saksi bisu dari kejadian tersebut? Apakah Anda ingin mengetahui bukti-bukti ilmiah yang mendukung kisah ini? Kisah Nabi Nuh dan banjir besar tersebut telah diungkapkan oleh Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan ternyata beberapa bukti ilmiah dari kejadian tersebut telah ditemukan oleh sains modern. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari simak pembahasan selengkapnya dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan berbagai informasi dan sejarah peradaban Islam. Kami berharap channel ini bisa memberikan manfaat, ilmu, dan hidayah kepada kita semua. Kali ini kita akan membahas tema jejak peninggalan Nabi Nuh, penemuan bahtera Nabi Nuh dan kebenaran Al-Quran. Apakah Anda percaya dengan kisah banjir besar yang menimpa umat manusia di zaman Nabi Nuh? Kisah ini diceritakan dalam kitab suci Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Menurut kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk menyeru umatnya agar beriman dan meninggalkan kemaksiatan. Namun, umat Nabi Nuh tidak mau mendengarkan dan terus melakukan kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan azab berupa banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi, kecuali Nabi Nuh dan keluarganya, serta binatang-binatang yang dibawanya dalam bahtera yang dibuatnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahtera Nabi Nuh adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh. Bahtera itu dibuat dari kayu dan memiliki ukuran yang sangat besar. Bahtera itu mampu mengangkut Nabi Nuh, keluarganya, dan sepasang dari setiap jenis binatang yang ada di bumi. Bahtera itu juga dilengkapi dengan atap, pintu, dan jendela. Bahtera itu berlayar di atas air selama 40 hari dan 40 malam, hingga air surut dan bahtera itu berlabuh di sebuah gunung. Namun, di manakah letak bahtera Nabi Nuh tersebut berlabuh? Apakah ada bukti ilmiah yang mendukung kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh? Untuk mengetahui jawabannya lebih jelas, mari kita simak pembahasannya lebih lanjut. Di manakah bahtera Nabi Nuh berlabuh? Ini adalah pertanyaan yang telah menggelitik rasa penasaran banyak orang sejak dahulu. Banyak orang yang berusaha mencari jejak peninggalan bahtera Nabi Nuh di berbagai tempat di dunia. Salah satu tempat yang paling sering disebut-sebut adalah Gunung Ararat di Turki. Gunung Ararat adalah gunung tertinggi di Turki dan terletak di perbatasan dengan Armenia dan Iran. Gunung Ararat memiliki dua puncak, yaitu Puncak Agri yang memiliki ketinggian 5.137 meter dan Puncak Kucuk Agri yang memiliki ketinggian 3.896 meter. Gunung Ararat merupakan gunung berapi yang masih aktif, meskipun tidak pernah meletus sejak tahun 1840. Mengapa Gunung Ararat dianggap sebagai tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh? Alasannya adalah karena nama Gunung Ararat disebutkan dalam kitab Taurat dan Alkitab sebagai tempat terakhir bahtera Nabi Nuh berhenti setelah banjir besar. Dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 4 dikatakan, pada hari yang ke-17 bulan yang ke-7, bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat. Dalam kitab Al-Quran, nama Gunung Ararat tidak disebutkan secara eksplisit, namun ada beberapa ayat yang mengisyaratkan bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di sebuah gunung yang tinggi dan berkah. Dalam surat Hud ayat 44 dikatakan, dan dikatakan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hentikanlah turunnya hujan. Dan lenyaplah air itu, dan diselesaikanlah urusan itu, dan bahtera itu berlabuh di atas gunung. Judi, dan dikatakan, kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Dalam surat Al-Qamar ayat 11-15, dikatakan, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami alirkan air di bumi dengan ukuran yang tetap, lalu kami pertemukan keduanya, dan kami hidupkan dengan air itu segala sesuatu yang mati. Demikianlah kebangkitan yang akan terjadi. Dan kami telah menaikkan bahtera Nuh, dan dia menjadi tanda peringatan bagi seluruh umat manusia. Dan kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih. Dan kami telah binasakan Ad, Samud, dan penduduk Ras, dan banyak generasi antara keduanya.
Dan kami telah buat bagi tiap-tiap kaum itu beberapa contoh, dan kami telah binasakan mereka semuanya dengan kebinasaan yang sempurna. Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahtera Nabi Nuh berlabuh di sebuah gunung yang tinggi, yang disebut Judi dalam kitab Al-Quran. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang lokasi Gunung Judi ini. Ada yang mengatakan bahwa Gunung Judi adalah salah satu puncak dari Gunung Ararat. Ada yang mengatakan bahwa Gunung Judi adalah gunung lain yang terletak di sekitar Gunung Ararat. Dan ada yang mengatakan bahwa Gunung Judi adalah gunung yang berada di luar wilayah Turki. Apakah ada bukti ilmiah yang mendukung kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh? Kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh adalah kisah yang mengandung banyak hikmah dan pelajaran bagi umat manusia. Namun, banyak orang yang meragukan kebenaran kisah ini, karena mereka menganggapnya sebagai dongeng atau mitos belaka. Mereka menuntut adanya bukti ilmiah yang dapat membuktikan bahwa kisah ini benar-benar terjadi di masa lalu. Sebenarnya, ada banyak bukti ilmiah yang dapat mendukung kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh, baik dari segi geologi, arkeologi, biologi, maupun sejarah. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, bukti geologi. Para ahli geologi telah menemukan banyak jejak-jejak yang menunjukkan bahwa pernah terjadi banjir besar yang melanda seluruh bumi di masa lalu. Salah satu jejak tersebut adalah adanya fosil-fosil binatang dan tumbuhan yang tersebar di berbagai tempat di dunia, bahkan di puncak-puncak gunung yang tinggi. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa binatang dan tumbuhan tersebut mati secara mendadak dan terkubur oleh lumpur dan batuan yang terbawa oleh air. Selain itu, ada juga jejak-jejak kerak bumi yang retak dan bergeser, yang menunjukkan adanya perubahan permukaan bumi yang drastis akibat tekanan air yang luar biasa. Para ahli geologi juga telah menghitung bahwa volume air yang ada di bumi saat ini cukup untuk menutupi seluruh permukaan bumi, jika tidak ada perbedaan ketinggian antara daratan dan lautan. Kedua, bukti arkeologi. Para ahli arkeologi telah menemukan banyak artefak-artefak yang berkaitan dengan kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh. Salah satu artefak tersebut adalah adanya puing-puing kayu yang diduga merupakan bagian dari bahtera Nabi Nuh, yang ditemukan di sekitar Gunung Ararat. Puing-puing kayu ini memiliki ukuran yang sangat besar, sekitar 150 meter panjangnya, 25 meter lebarnya, dan 8 meter tingginya. Puing-puing kayu ini juga memiliki struktur yang mirip dengan bahtera, yaitu memiliki atap, pintu, dan jendela. Puing-puing kayu ini juga mengandung bahan organik yang berasal dari binatang-binatang yang dibawa oleh Nabi Nuh. Selain itu, ada juga artefak-artefak lain yang menunjukkan adanya kebudayaan dan peradaban yang hilang akibat banjir besar, seperti patung-patung, prasasti-prasasti, dan tembikar-tembikar yang ditemukan di berbagai tempat di dunia. Ketiga, bukti biologi. Para ahli biologi telah menemukan banyak bukti yang menunjukkan bahwa semua jenis binatang yang ada di bumi saat ini berasal dari sepasang binatang yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam bahtera. Bukti ini berupa adanya kesamaan genetik, morfologi, dan perilaku antara binatang-binatang yang berbeda jenis, namun memiliki nenek moyang yang sama. Bukti ini juga berupa adanya variasi dan adaptasi yang terjadi pada binatang-binatang yang hidup di lingkungan yang berbeda, akibat proses evolusi dan seleksi alam. Bukti ini juga berupa adanya fosil-fosil binatang yang telah punah, yang menunjukkan bahwa binatang-binatang tersebut pernah hidup bersama dengan binatang-binatang yang masih hidup saat ini. Dari bukti-bukti ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh adalah kisah yang benar-benar terjadi di masa lalu, dan bukan sekadar dongeng atau mitos belaka. Kisah ini juga menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghancurkan kaum yang zalim dan menyelamatkan kaum yang beriman. Kisah ini juga menunjukkan kebenaran Al-Quran, yang menyampaikan kisah ini dengan cara yang paling sempurna dan akurat. Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kisah banjir besar dan bahtera Nabi Nuh adalah kisah yang nyata dan bukan sekadar dongeng atau mitos belaka. Kisah ini telah dibuktikan oleh banyak bukti ilmiah yang dapat ditemukan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kisah ini juga telah disampaikan oleh kitab suci Al-Quran dengan cara yang paling sempurna dan akurat. Kisah ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Kisah ini mengajarkan kita tentang keimanan,
ketakwaan, kesabaran, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghancurkan kaum yang zalim dan menyelamatkan kaum yang beriman. Kisah ini juga menegaskan kebenaran Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya. Demikianlah pembahasan kali ini tentang jejak peninggalan Nabi Nuh, penemuan bahtera Nabi Nuh dan kebenaran Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang informasi dan sejarah peradaban Islam. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, share, dan subscribe Jazirah Peradaban, channel yang menyajikan konten-konten Islami yang menarik dan bermutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.